Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga channel loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Injil Lukas hari ini menggambarkan suatu keadaan di mana jemaat sudah mulai terbentuk, iman para murid pun sudah sangat teguh. Saatnya Yesus untuk melepas para murid dari ketergantungan fisik pada Yesus. Yesus meletakkan kepercayaan yang besar dan delegasi yang penuh kepada para muridnya. Yesus telah menjadi guru yang sangat baik dalam mendidik dan mendampingi para murid melalui tahapan-tahapan yang jelas dan langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Yesus juga bukan hanya sebagai seorang pengajar iman yang luar biasa, namun Yesus adalah seorang pimpinan yang mempunyai visi ke depan yang jelas bagi para muridnya. Perkataan dan tindakan Yesus menjadi pendidikan yang dikenang para murid. Setelah cukup waktu, para murid dihadapkan pada situasi krisis yang luar biasa. Guru mereka disalibkan. Perilaku para murid yang lari adalah tindakan yang sangat wajar. Namun Yesus tidak meninggalkan mereka. Ia justru mengumpulkan mereka kembali. Itulah masa pembinaan yang kedua yang bertujuan semakin memantapkan para murid. Sampai pada akhirnya, Yesus secara fisik sungguh melepaskan mereka berjalan di dunia. Namun peristiwa hari ini lebih dari sekedar proses pendidikan itu. Hari ini Injil semakin meneguhkan kita bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah. Ia adalah utusan Bapa, berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Ia datang dari surga dan kembali ke surga. Ia meninggalkan para murid, namun tetap menyertai. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yesus menghendaki para murid untuk tetap bersatu dan berkumpul dalam doa. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum terangkat ke surga menjadi tanda yang sangat jelas bahwa ia akan senantiasa menyertai para murid sampai akhir zaman. Yesus menyertai para murid dalam kuasa Roh Kudus. Roh itu menjadikan para murid sebagai rasul-rasul yang luar biasa, mampu bertahan dan menumpahkan darah kemartiran dengan kabar Injil. Kepergian Yesus dan janji pemenuhan Roh ditandai dalam suatu penumpangan tangan, yakni berkat dan doa dari diri Yesus sendiri. Para murid ditinggalkan oleh Yesus dalam suasana berkat. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bagi kita, memberi berkat ketika kita hendak pergi atau diberi berkat adalah suatu tindakan Kristiani yang bernilai luhur. Tindakan Yesus sendiri memberkati para murid menjadi tanda yang mulia bahwa kita pun diutus untuk membagikan berkat kepada banyak orang. Berkat Yesus bagi kita saat ini adalah berkat dalam Roh Kudus. Berkat itu menuntun, mengarahkan, dan menjadi pegangan hidup kita. Tidak jarang kita mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Tidak jarang kita sampai pada pengalaman tak berdaya sama sekali. Tidak berarti apa-apa, bahkan merasa Tuhan tidak berpihak pada kita. Dalam proses pendidikan Yesus, para murid juga mengalami peristiwa semacam itu. Tetapi yang membuat kita senantiasa mempunyai harapan cerah adalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita tidak mengakui Dia, Dia pun tidak mengakui kita. Jika kita tidak setia, Yesus tetap setia karena Ia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. Apapun situasi hidup kita saat ini, di hari yang penuh rahmat ini, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk
menjadi orang yang semakin Kristiani. Marilah kita bersyukur atas karunia Roh yang senantiasa menyertai hidup kita. Semoga kita tidak mudah putus asa ketika menghadapi banyak kesukaran dalam hidup kita, dan selalu berusaha untuk bangkit dengan mengandalkan Roh Kudus dalam seluruh perjuangan hidup kita. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Pantekosta. Salam sehat, Tuhan memberkati.